Salam, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan memberkati. Kita akan memulai ibadah ini, kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 7, 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa dan lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Kita mengucapkan secara responsoria. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi."
supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus Tuhanku, juru selamatku, padanya aku percaya. Kuasa tangannya menjaga diriku, serta kuatkan langkahku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku damainya penuh. Yesuslah Tuhanku, berjaga selalu, sumber kekuatan hidupku. Walau ku terluka cobaan penuh, Tuhan tabahkan jiwaku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku damainya penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta minggu ini. Horas, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 28 Januari 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Septuagesima dengan topik Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama, 1 Korintus 8 ayat 1-13. Ibadah awal tahun, bona tahun dan tabur benih. Pada hari ini Minggu 28 Januari 2024 di ibadah pukul 9.30 bahasa Batak akan diadakan pelantikan panitia pesta Gotilon tahun 2024 dan tahun Oikumene inklusif serta acara ibadah awal tahun dan tabur benih. Sehubungan dengan ibadah tabur benih, maka jemaat diharapkan untuk membawa modal usaha aneka bisnis. Bisa berupa SK kerja, proposal keuangan, aplikasi berkehidupan hidup jasmani kita untuk didoakan bersama-sama. Acara akan dilaksanakan setelah persembahan kedua. Yang ketiga, penatua memasuki masa pensiun, Sintua pensiun. Pada Kamis 25 Januari 2024, Sintua Hansen Partogi Pasaribu telah memasuki usia 35 tahun. Sesuai dengan keputusan sermon Parhalado di hari Jumat 26 Januari 2024, maka pada hari Minggu 11 Februari 2024 dalam kebaktian pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan acara memasuki masa pensiun. Kepada Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu, gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu selama 11 tahun 10 bulan di gereja kita. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah dibaktikan oleh Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu, kita akan mengumpulkan amplop ke depan yang telah disediakan setelah ibadah bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Yang keempat, sharing Minggu pagi remaja. Pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 9 bertempat di ruang remaja konsistori lantai 2 akan dimulai kegiatan sharing Minggu pagi remaja. Diberitahukan kepada remaja HKBP Mampang Perapatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kelima, ibadah Minggu variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 28 Januari 2024 pukul 17 WIB bertempat di gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang keenam, ibadah Minggu keluarga. Di minggu pertama bulan Februari pada hari Minggu 4 Februari 2024 akan diadakan ibadah Minggu keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak 9.30. Setiap keluarga diharapkan untuk duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahun, amplop disediakan. Latihan penulisan renungan. Pada Kamis 8 Februari 2024 pukul 9 sampai 16 WIB, bertempat di gereja akan diadakan pelatihan penulisan renungan harian. Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan yang dibawakan oleh Bapak R. Santoso S. Buwono SSI. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftarkan diri kepada Sintuares Roberto Sinurat Dewan Marturia. 8. Pesan surat pusat HKBP. Setelah warta ini akan dibacakan surat penggembalaan Eporus Huriah HKBP tentang pemilihan umum serentak. 9. Berita duka. Telah berpulang kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari Rabu 24 Januari 2024, Sintua Rubensar Frianto Evangelo Nadeak, usia 49 tahun, lahir 28 April 1975, alamat Jalan Kebaguasan Raya nomor 117, Wik 5. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 26 Januari 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. Warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Yang pertama, Natades Manik, sektor 2 dirawat di rumah. Nomor 2, Tugur Catur Windu Sihite, sektor 4 dirawat di rumah.
Yang ketiga Alvaro Morata Prajamunte, sektor 3, dirawat di rumah. Yang keempat Pesta Robert Siahaan, sektor 1, dirawat di rumah sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita akan membacakan surat penggembalaan Eporus Huria Kristen Batak Protestan tentang pemilihan umum serentak. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang pertama, pendahuluan makna pemilihan umum. Pada 14 Februari 2024 yang akan datang, negara kita NKRI akan menyelenggarakan pemilihan umum. Ini adalah pemilu ke-6 setelah reformasi 1998. Namun kali kedua pemilu yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Untuk itu kita sangat perlu memahami makna pemilu untuk kita perhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Wakil rakyat, karena prinsip kedaulatan rakyat inilah pemilu harus dilaksanakan sesuai asasnya, luber. Itulah sebabnya pemilu acap kali disebut sebagai pesta demokrasi. Yang kedua, pemilu menjadi instrumen konstitusional bagi rakyat untuk pada satu sisi mengevaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional oleh pemimpin periode sebelumnya. Tetapi pada sisi lain dan sama pentingnya untuk menentukan siapa yang layak memimpin pada periode berikutnya, sebagai pertanda bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan siapa yang layak memimpin negeri ini dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan amanat konstitusi. Yang ketiga, karena itu momen pemilihan umum harus digunakan secara optimal dan rasional agar arah bangsa ini tidak melenceng dari cita-cita konstitusi, sehingga yang tidak layak tidak dipilih dan yang layak terpilih. Karena itulah ajang pemilu harus diposisikan tidak saja sebagai momen politik, tetapi juga momen memperjuangkan kepentingan hidup dan penghidupan kita semua rakyat Indonesia dengan cara memilih pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya, tetapi pemimpin yang benar-benar ingin membawa seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih taat kepada hukum negara dan hukum Tuhan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab Huria HKBP pada pemilu 14 Januari. Sebagai gereja, HKBP juga melihat dirinya sebagai bagian dari kehidupan di dunia ini dan diutus ke dalam dunia untuk ikut mensejahterakan kota di mana kita tinggal. HKBP memahami pemerintah yang berkuasa melalui pemilihan oleh rakyat datang dari Allah, dan pada saat yang sama kita mendoakan dan mengingatkan pemerintah. Kita juga dipanggil untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam tugas membawa kesejahteraan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, menyukseskan pemilu adalah bagian dari perwujudan tugas dan tanggung jawab seluruh warga HKBP yang memiliki hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Karena itu dalam pemilu, kedaulatan rakyat harus digunakan dengan baik untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya kepentingan diri dan kelompok sendiri. Dalam konteks ini ada dua esensi kedaulatan rakyat yang harus kita pegang. Yang pertama, kedaulatan rakyat mengandaikan bekerjanya rasionalitas, akal sehat, kejernihan berpikir, kehati-hatian, ingatan kuat, spiritualitas dalam memilih. Yang kedua, kedaulatan rakyat juga mensyaratkan adanya kebebasan dalam menentukan pilihan. Meski demikian, kita tidak boleh naif, melainkan harus sadar bahwa di mana dan kapan saja, termasuk di era digital dewasa ini, pemilu berpotensi diwarnai beberapa hal yang mengesampingkan prinsip utama kedaulatan rakyat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, politik uang akan kian merajalela jika rakyat tergiur olehnya dan tidak teguh menolaknya serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, mempertanyakan dan memperoleh jawaban pasti tanpa ragu apakah lembaga negara akan selalu netral
dianggap tidak tepat. Padahal aparatur negara di berbagai level desa sampai pusat seharusnya selalu tetap netral. Mereka harus menolak ajakan, dorongan, apalagi tekanan jika ada oleh siapapun termasuk oknum pemerintah untuk memihak. Ketiga, politisasi identitas sosial dan agama yang menceredai kesatuan bangsa dan negara harus melahirkan pemimpin-pemimpin populis yang kontraproduktif bagi pendalaman demokrasi kita. Tiga, seruan pastoral dari Eporus HKBP. Karena hal-hal terungkap di atas, sebagai gereja kami memanggil seluruh warga HKBP untuk: 1. Berdoa demi kemajuan keberhasilan pemilu 2024. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dalam menghadapi tantangan bangsa yang sangat besar di tengah persaingan antar bangsa yang masih meneruskan pola lama, yaitu terutama mementingkan kepentingan bangsa sendiri di atas kepentingan bangsa lain, semakin jauh dari nilai-nilai keadilan dan perdamaian bagi semua dan bertolak belakang dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024. Yang ketiga, sebagaimana telah ditunjukkan sejak tahap awal persiapan hingga masa kampanye pemilu bahwa Eporus HKBP sebagai pimpinan dengan warga beraneka aspirasi politik telah dan akan terus berusaha menunjukkan netralitas. Demikianlah Allah memanggil semua aparatur negara tak terkecuali di kalangan warga HKBP untuk setia terhadap sumpah jabatannya, untuk selalu netral di dalam jalannya pemilu yang adil, bebas, rahasia, penuh kegembiraan hati sejati. Yang keempat, jagalah perdamaian dan keamanan situasi pemilu agar tetap kondusif. Yang kelima, bagi pemilik hak suara agar: A. Berusahalah mencari informasi yang benar dan akurat, bukan isapan jempol atau hoaks mengenai siapa yang dipilih. Kenalilah calonmu, rekap jejaknya, partai politik pengusung mereka, apakah mereka secara individu dan partai politik menempatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Ingatlah firman Tuhan dalam Keluaran 18 ayat 21 yang mengatakan, "Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap." B. Berpartisipasi dalam pemilu dengan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara. Jangan ada yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih secara bebas dan bertanggung jawab atas calon presiden, wakil presiden, DPD, DPR, tingkat 1, tingkat 2. Tolak politik uang dan politik identitas mereka yang berusaha terpilih dengan cara-cara tidak jujur. C. Ikutlah aktif dalam pengawasan pemilu, menjadi saksi independen atau netral di TPS di mana saudara memilih. Yang keenam, berdoa untuk banyaknya warga HKBP yang terjun dalam kontestasi pemilu 2024 ini, agar mereka bisa berkarya bagi bangsa dan negara, menjadi garam dan terang. Penutup, demikianlah pesan ini kami sampaikan dalam doa dan harapan pada kesediaan seluruh warga HKBP untuk melaksanakan dalam sukacita. Marilah kita menyambut pemilu 2024 dengan sukacita sebagai kesempatan bagi kita bersama anak-anak bangsa Indonesia lainnya untuk menunjukkan partisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai gereja yang oikumenes dan inklusif. Pada akhirnya hanya Tuhan yang kita muliakan. Pia Raja Tarutung 24 Januari 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian warta kita pada minggu ini. Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 688. Pikir
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di hari Minggu Septuagesima, tertulis di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi jika semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar batu sandungan. Jadi topik khotbah hari ini adalah supaya kita tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, batu sandungan adalah tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa, atau perilaku merusak, atau sesuatu yang merintangi orang lain dalam hubungan dengan Allah. Jadi ini bisa menyangkut kehidupan kita sehari-hari, yang memungkinkan melalui tindakan kita, etika kita, cara berpakaian kita, cara makan kita, itu membuat seseorang itu jatuh ke dalam dosa. Misalnya amang dan inang, tidak ada ketentuan
di dalam Alkitab misalnya, bolehkah memakai baju yukensi atau pakai rok pendek, rok mini ke gereja? Berdosakah orang yang memakainya? Bukan masalah berdosa atau tidak berdosa, tetapi bagi orang yang misalnya dari kampung yang masih familiar tentang baju itu tidak boleh kurang jahitan, dia akan melihat itu sebagai hal yang tidak baik, yang kurang baik, sehingga dia menggerutu di dalam hatinya, menghakimi di dalam hatinya, tidak layak, ini tidak layak saya lihat. Jadi akhirnya mulai dari awal ibadah sampai akhir ibadah, dia menggerutu terus menerus karena melihat seseorang itu tidak pada semestinya menurut cara berpikir dia. Jadi melalui perkataan juga kita mungkin biasa yang berasal dari kampung itu, orangnya ngomongnya itu sepertinya kasar, dengan nada yang tinggi atau dengan sepertinya marah. Tapi bagi anak-anak yang baru kelahiran di kota, ketika jumpa di gereja, tiba-tiba orang yang berasal dari kampung ini memanggil temannya dengan keras dan kencang, maka yang di sampingnya yang lahir mungkin di kota besar yang biasa dengan lemah lembut, yang lingkungannya adalah orang-orang yang lemah lembut, dia akan merasa dimarahi atau bahkan dia akan merasa tidak nyaman dengan keadaan itu, sehingga hari Minggunya dia bilang ke orang tuanya, saya nggak mau lagi gereja di HKBP. Kenapa? Orangnya kasar-kasar semua. Jadi amang dan inang, batu sandungan itu bisa membuat seseorang itu jauh dari hubungan dengan Allah. Dari awal sebenarnya dia tidak ada memikirkan hal yang salah tentang temannya, hatinya tertuju kepada hal yang benar, tetapi karena ada kebiasaan dari orang tertentu yang tidak biasa menurutnya, akhirnya muncullah kemarahan, menggerutu atau bahkan menghakimi seseorang. Nats ini adalah sebagai pengajaran Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, karena Paulus menghadapi perpecahan di tengah-tengah jemaat, karena jemaat itu berasal dari orang Yahudi dan ada orang Yunani. Orang Yunani memiliki kebiasaan sebelum masuk Kristen itu, mereka memiliki kebiasaan yaitu mempersembahkan korban kepada dewa-dewa dengan mempersembahkan, memotong kambing atau domba, dan kemudian darah kambing dan domba ini diserahkan kepada dewa di dalam kuil-kuil, sedangkan daging itu tidak boleh lagi dimakan. Orang Kristen Yahudi yang berlatar belakang Yahudi, mereka melihat bahwa tidak ada dewa, tidak ada ilah. Jadi ketika walaupun misalnya di daerah Korintus, karena daerah Korintus ini kan jemaatnya berasal dari kota-kota yang berbeda, jadi suku yang berbeda. Orang Yahudi ini mereka melihat tidak ada dewa, tidak ada ilah, hanya ada satu Tuhan. Kalaupun ada ilah dan ada dewa, itu adalah buatan manusia. Jadi di Korintus itu bebas diperjualbelikan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa di pasar, dan itu dimakan oleh orang Yahudi, dilihat oleh orang Kristen Yunani, sehingga Paulus melihat ini menjadi perpecahan. Orang Kristen yang berasal dari Yunani dengan pengetahuannya yang lemah dan juga yang memiliki nurani yang lemah, itu merasa tidak nyaman dan mereka merasa berdosa atau bersalah. Tapi orang Yahudi Kristen, mereka melihat itu tidak apa-apa, tidak masalah. Justru mereka semakin memperlemah orang-orang Kristen Yunani yang mengatakan bahwa di situ ada ilah. Mereka memperlemah pengetahuan mereka yang kuat, nurani mereka yang kuat, diperhadapkan dengan pengetahuan orang Kristen Yunani yang lemah dan nurani yang lemah, sehingga tidak ada kecocokan, ada perselisihan. Maka amang dan inang, Paulus hadir melalui nats ini menerangkan kembali
dengan membaca di 1 Korintus 10 ayat 20 dikatakan seperti ini. Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi tanggapan Paulus adalah dia menjelaskan meskipun ia sangat setuju bahwa dewa-dewa atau berhala-berhala sebenarnya itu tidak ada. Itu tidak ada seperti yang diyakini oleh orang Kristen Yunani, tapi dia merasa yakin bahwa di balik berhala itu ada roh, ada setan atau iblis yang berusaha memperlemah iman dari orang-orang Yunani, yang kemudian pengetahuan yang kuat dan iman yang kuat, naluri yang kuat dari orang-orang Kristen Yahudi itu semakin dipakai oleh iblis untuk memperlemah iman nurani orang-orang Kristen dan Yunani. Karena itu dikatakan oleh Paulus supaya mereka menjauhkan hal-hal yang membuat jemaat orang-orang Kristen yang nalurinya lemah itu, batu sandungan itu, supaya mereka jauhkan. Jadi jika mereka berkata bahwa sama sekali tidak ada bahayanya makan daging yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, maka kamu benar-benar melukai hati mereka, kata Paulus. Jadi Paulus juga meyakini tidak ada yang berhala-berhala, tidak ada ilah-ilah. Tapi berlatar belakang Yahudi ini dengan penuh komitmennya, dengan kekuatannya, mengandalkan pengetahuannya, justru akan terjadi perpecahan. Jadi Amang dan Inang, melalui nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Kalau Amang dan Inang masih sering pulang kampung ya, kalau pulang kampung itu yang berziarah, janganlah dulu pulang kampung. Di sini juga kalau ziarah itu kita sering melihat orang yang membawa makanan ke kuburan, bawa rokok, bawa makanan kesukaannya. Kalau saya dulu kalau ziarah itu sering saya lihat nemburu saya itu bawa permen yang merah, yang union dikubur lah itu, dimasukkan ke kuburan. Nanti beberapa waktu kemudian itu akan diambil, katanya seperti ini, sudah hilang rasanya, sudah enggak seenak ketika dibuat, karena sudah dimakan duluan sama opung. Kemudian adalah yang menaruh rokok di atas kuburan, dinyalakan, habislah rokok ini, tinggallah puntungnya, katanya itu kan sudah diisap opung itu. Ya benarlah, berkurang tinggal puntung, kan kena angin. Nah itulah kebiasaannya. Jadi ada juga orang yang sampai sekarang saya tidak tahu kita, tapi karena kita sudah di kota besar ini dan sudah lebih banyak berhubungan dengan gereja, ada kebiasaan di kampung juga, kalau masak daging itu yang masak tidak boleh mengambil satu, mencoba rasa, atau yang anak-anak tidak boleh. Nah setelah dimasak itu dibawa makan bersama, nanti ada tempat kosong. Di tempat kosong ini kan masih banyak kan pakai tikar. Tempat kosong ini ditaruhlah nanti daging satu piring, dibuatlah di depannya. Kan panas, waktu baru masak langsung ditaruh di piring, kan lama karena tidak diambil, tidak ada yang pakai sendok, mana tidak digalumangi lah ya kan, dipegangi begitu. Jadi dinginlah dia, lama-kelamaan kan pasti dingin. Baru datang nanti orang tua bilang gini, udah bisa kita makan, udah dimakan opung duluan katanya. Ya memang dingin lah, udah dibiarkan. Apalagi misalnya dulu sanggul itu tingkat kedinginannya masih tinggi. Jadi ada masih persepsi-persepsi yang seperti itu. Maka melalui nats hari ini, Amang dan Inang, kita mau diajak yang pertama melalui nats ini, jangan menjadi batu sandungan dalam makanan yang pertama.
Jadi ada orang yang mengharamkan makan sesuatu itu bisa saja karena dia tidak suka. Ada orang yang mengharamkan makan sesuatu bisa saja masalah kesehatan. Misalnya karena asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, atau mungkin dia juga alergi sehingga dia tidak mau makan dan dia anti terhadap makanan itu. Tetapi ada orang yang atau teman yang bilang seperti ini, udah makanlah, baru tahir idok emak, sapa lamangan, biar agi tahu mate mangan, tidak kan? Nggak apa-apa, makan saja kalau mau makan. Kalau makan jadi mati, biarlah mati karena makan daripada tidak makan. Nah itu menggugah perasaannya, benar juga ya, seperti itu. Atau mengapa seseorang mengharamkan atau tidak mau makan sesuatu, mungkin karena sudah biasa. Jadi ada orang yang tidak mau makan di pesta, karena pakai darah margota. Jadi dia bilang di dalam Alkitab kan sudah dituliskan seperti ini. Atau juga ada orang yang tidak mau makan ikan yang bersisik, atau tidak mau makan ikan yang tidak berasal dari sungai, karena menurut dia itu tentang iman. Jadi apakah seseorang itu selamat karena makan dan tidak makan? Kalau Paulus mengatakan di Roma, sebab kerajaan Allah itu bukan tentang masalah makanan dan minuman, tetapi tentang damai sejahtera, kasih damai sejahtera. Jadi ketika ada seseorang yang misalnya kalau di kampung saya itu Amang dan Inang, kalau kita pesta itu ada kan saudara kita dari seberang itu Parsubang. Jadi kalau kita motong kerbau misalnya di pesta, harus mereka yang motong, dan kemudian harus diambil duluan, disisihkan dulu di tempat yang lain. Jadi nggak bisa bercampur dengan yang akan dimakan oleh kita, orang Kristen. Jadi bagi orang yang merasa pengetahuannya tinggi, dia akan sepele dan merendahkan. Kok jadi dia yang ngatur? Suka-suka dia. Tapi nats ini mengatakan bukan tentang masalah pengetahuan yang besar, tetapi kiranya kita mampu menghargai. Itu sebabnya kata Paulus, di atas pengetahuan, kemampuan kita melogikakan sesuatu, di atasnya yang paling penting adalah kasih. Bagaimana kita menghargai orang lain di dalam pemahamannya, sehingga dia tidak menjadi jauh dari Allah, atau tidak menjadi menghakimi orang lain, menggerutu terhadap orang lain, menyebabkan dia jadi terkotak-kotak atau berpisah dari orang lain. Jadi di dalam nas ini Paulus sangat mengingatkan mereka, dikatakan di ayat 1, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Pengetahuan yang demikian, ketika kita hanya memikirkan tentang apa yang benar tanpa memperhatikan nurani orang lain, sesungguhnya itu adalah tentang kesombongan. Jadi kita akan merasa, wah aku tidak seperti itu, kau yang seperti itu. Kita tidak menghargai orang lain. Justru kasih itu menghargai orang lain, tidak melihat apa yang dia makan. Amang dan Inang, ada ilustrasi, mungkin kita sudah pernah mendengar. Kalau di kampung saya, di arah Humbang Hasundutan itu, dulu itu agak sangat tersanjung seorang keluarga Batak kalau misalnya anaknya atau borunya itu menikah dengan agama yang lain dan membawanya masuk sekepercayaan dengan kita. Jadi suatu kali ada satu rumah tangga akan menikahkan anaknya, yang kebetulan anaknya ini membawa perempuan dari suku yang berbeda dan agama yang berbeda. Setelah sidi martupol menikah, kemudian mertuanya ini kumpul-kumpullah dengan temannya para rekamis. Ditanya temannya para rekamis lah, bagaimana parumenmu? Dia bilang, aku sungguh senang bah, dia sudah benar-benar menjadi Kristen sejati. Loh kenapa? Katanya, iya karena alanunga dialang bejagal babi nina. Jadi yang dia lihatnya itu adalah bahwa
seorang Kristen itu adalah sesuai dengan apa yang dia makan. Padahal amang dan inang, kita enggak rahasia umum lah ya amang dan inang. Kalau saat ini juga di luar dari agama kita juga, yang pada hakikatnya secara agama mereka ada halal dan haram. Tapi apa yang haram, apa yang halal bagi kita, yang dianggap sebelumnya haram bagi mereka, itu sekarang bisa dimakan walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Jadi bukan masalah tentang makanan, tetapi tentang hati nurani kita. Ada orang yang lemah dalam imannya, ada orang yang kuat di dalam imannya. Tapi bagaimana kita saling menghargai dan menunjukkan bahwa kasih itu adalah sungguh harus saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Melalui nats ini yang kedua, kita diajak untuk saling menghargai. Hargailah kelemahan seseorang. Hargailah bagaimana iman seseorang itu supaya bisa bertumbuh. Jangan jadi menghakimi karena makanan apapun. Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah tentang damai sejahtera. Kalaupun kita semua makan, kalaupun kita semua bisa lakukan, tetapi amang dan inang kalau itu bukan di dalam konteks kasih dan kerajaan Allah, maka itu juga menjadi salah di hadapan Allah. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak amang dan inang jangan menjadi batu sandungan karena sikap kita. Apalagi di masa-masa semakin berkembangnya medsos ini. Kan orang mau jalan-jalan healing sudah masukkan ke medsos. Orang lagi makan di restoran sudah foto dulu sebelum dimakan. Atau kalau orang lagi punya baju baru, yang baru misalnya, apalagi sekarang kan lagi musim-musimnya ini baju bangkok. Jadi ya memang agak lebih cantik kan, kalau lagi baru dipakai agak berbeda modelnya, atau kebaya yang model yang berbeda, itu sudah langsung dibuat di medsos. Apakah itu salah? Tidak salah, tidak ada salahnya. Masalahnya adalah kita hati-hati, karena ada orang yang lemah juga. Dia langsung, kan ada orang memang pas hari itu dia cantik, dengan bangganya dia foto. Setelah difotonya dia simpan ke Facebook. Sebenarnya bukan untuk memamerkan, hanya nyimpan, karena handphone kita itu kan memiliki kapasitas yang sedikit. Baru ada kemudian pikiran kita supaya dimunculkan lagi 1 tahun lagi, mengingat apalagi ibu-ibu masih cantik enggak ya, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, kan nanti muncul di sana. Tapi ada orang langsung mengatakan itu kan sudah pamer-pamer dia. Mungkin benar saja, hanya baru kali itu dia memakai baju yang baru dan sangat cocok dia pakai. Tapi niatnya bukan untuk memamerkan, tapi bagi orang lain akan muncul pemahaman, nggak pamer be, sudah pamer dia kan, mentang-mentang baju baru. Kayak nggak tahu aja kita suaminya, kayak nggak tahu aja kita gajinya berapa, kayak nggak tahu aja kita bagaimana banyak hutangnya. Kan akhirnya dikumpulkan semua. Inilah yang nuraninya lemah. Tidak masalah dengan baju, tidak masalah dengan apa yang kita pakai. Masalahnya adalah ada orang yang sangat lemah, yang tidak mampu, bukan tidak mampu ekonomi, bukan tidak mampu soal uang, tetapi hati nuraninya itu tidak mampu menerima keberhasilan, kemampuan orang lain. Padahal dengan apa yang kita tampilkan itu, dia menjadi orang yang suka menghakimi, mengkritik. Maka Mang dan Inang bisa melalui apa yang kita lakukan menjauhkan teman kita dari hubungannya dengan Tuhan. Kan seperti itu, karena dia sudah marah-marah, menghakimi, padahal dia hanya melihat yang di medsosnya. Jadi di kampung itu, di satu kampung ada seorang ibu yang baru pindah pekerjaan dari Jakarta. Kalau di Jakarta kan sudah biasanya pakai dress code atau pakai baju dari atas sampai bawah sama.
rambutnya pirang merah, kebayanya merah, sadumnya merah, sepatunya merah, lipstiknya merah, ini juga giwangnya juga merah, tangannya juga merah, semua merah. Kalau di kota itu sudah biasa. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena seni itu, keindahan itu adalah pemberian Tuhan, berkat. Tapi itu menjadi salah bagi seorang ibu yang baru pindah ke kampung ketika ibadah minggu, waktu semua lagi diam, tiba-tiba terbukalah pintu gereja, tuk tak dengan sepatunya high heels. Ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain karena dia selalu datang terlambat dengan seragamnya yang cantik. Akhirnya ini menjadi masalah. Semua mata terarah kepada dia, mulai dari anak kecil sampai opung-opung. Apalah yang dikatakan opung-opung? Langsung dikatakanlah, nasarong dua ada nyon. Bajunya pun seperti itu. Tidak tahu malu, bajunya, rambutnya kan masih aneh kalau di kampung rambut yang berwarna-warni. Kalau di kota besar kan tidak masalah. Di kampung juga mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Ketika dia datang, soalnya inata ini atau ibu-ibu ini memang selalu tiap hari minggu selalu terlambat dia datang dengan gaya yang berbeda. Besoknya minggu depannya ganti gaya lagi. Kan kita senang ya amang dan inang. Oh janganlah dulu amang. Kalau amang sih sudah beragam ya, tidak masalah. Bagi bapak-bapak celananya warna hitam, bajunya putih, itu udah biasa. Kalau ibu-ibu kan masa tiap hari minggu itu seperti itu, masa kalau ke pesta seperti itu, jadi bisa ganti gaya. Ibu ini hampir setiap minggu terlambat dengan seragam yang berbeda-beda. Karena sudah kebiasaan di kota kan, dan tidak ada masalah karena dia punya uang. Dia minggu depannya dia pakai rambut kuning karena kebayanya kuning, sadunya kuning, sepatunya juga masih kuning emas. Apalagi emasnya bagus-bagus, tidak ada masalah. Masalahnya adalah dia tidak mau bersama dengan jemaat, masuk sebelum ibadah. Lebih sering dia adalah terlambat. Jadi ini tentang masalah etika. Jangan menjadi batu sandungan di dalam etika, cara ngomong kita atau juga cara berjalan kita, cara makan kita, cara ketika kita juga bergaul dengan orang lain. Karena kalau kita bergaul dengan di gereja dan cara kita bergaul dengan teman-teman yang reunian kan berbeda. Kalau kita reunian kita panggil nama, kayak nggak tahu aja aku dulu waktu kau pacaran di sekolah, biasa. Tapi coba kalau kita ngomong di hadapan orang tua, ketika kita bilang kayak nggak tahu aku masa mudamu, sudah dipeletotin kita. Maka yang muda juga harus mengerti, yang tua juga harus mengerti. Artinya dalam etika, dalam berbicara, dalam hubungan sosial, dalam hal apapun, mari kita saling menjaga. Di atas segala sesuatu yang kita lakukan, di atas segala sesuatu yang kita pikirkan, di atas segala sesuatu yang kita harapkan, mari kita saling menjaga. Mari kita saling mengasihi, menghargai orang-orang yang lemah di antara kita. Di dunia ini tidak ada yang berhala, tidak ada dewa, hanya ada Tuhan, satu Tuhan. Hanya masalahnya amang dan inang, melalui apa yang kita makan, melalui apa yang kita gunakan, melalui apa yang kita bicarakan, iblis bisa merasuki kita sehingga merenggangkan hubungan kita dengan orang lain. Di Matius 15 ayat 11, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan orang banyak pada waktu itu dikatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bukan tentang makanan, tetapi tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita nampakkan dalam kehidupan, itu bisa menjadi najis. Maka melalui nats hari ini, amang dan inang, kiranya kita menjaga persekutuan, pergaulan, hubungan dengan orang lain,
dengan mementingkan kasih dibandingkan pengetahuan kita yang kuat, supaya orang-orang yang di sekitar kita, mereka juga tertarik untuk mengenal Tuhan kita dari apa yang kita lakukan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh bergema di dalam ibadah hari ini. Tuhan adalah menjadi teladan kami yang peduli di dalam kelemahan kami. Walau Tuhan kuat, yang mau bersama-sama dengan kami di dalam segala kelemahan kami. Kiranya kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan melalui etika kami, melalui cara berhubungan kami atau bergaul kami, cara makan kami, dan apa yang kami makan. Biarlah kasih melampaui pengetahuan yang tinggi yang kami miliki, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini mampu menjadi berkat. Kami serahkan jemaat-Mu kepadamu Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Banyak hal yang mereka pergumulkan dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, di dalam hubungan dengan suami atau istri, dengan anak-anak mereka, dengan cita-cita mereka dan cinta mereka. Tuhan, kiranya bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami juga mau serahkan kepadamu jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit. Biarlah tangan pengasihan-Mu Tuhan merawat mereka, menguatkan iman mereka, apalagi yang sudah lama terbaring atau mengalami penyakit yang harus berkunjung ke rumah sakit. Tuhan menguatkan iman mereka saat mereka sedang lemah karena penyakit yang mereka derita. Berkati obat dan makanan yang mereka makan. Berkati juga keluarga yang mendukung, mendoakan mereka dan mengasihi mereka senantiasa. Kami serahkan juga jemaat yang merindukan anak, Tuhanlah yang memberikan kesabaran dalam penantian mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah cinta kasih Tuhan mengingatkan mereka untuk mensyukuri pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati juga Tuhan semua keluarga yang berduka atas meninggalnya Sintua Ruben Sernadeak. Berkati Inang Samosir dan anaknya, kuatkan mereka untuk menjalani kehidupan ini setelah berpulangnya sosok Bapak di tengah keluarga mereka. Kami serahkan juga semua program yang berlangsung di gereja ini. Tuhanlah yang menguatkan semua pelayan yang dipimpin oleh pendeta resort untuk melakukan pelayanan, mendekatkan jemaat Tuhan dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan yang beragam, masalah yang berbeda, mereka mampu kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Dimanapun kapan
jaga hatiku agar selalu bersinar meniru Tuhanku, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita. Tahun Roy Kumene Inklusif HKBP. Tahun Roy Kumene Inklusif HKBP dan juga ramai rasis untuk damai.